Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaintar Rizka Maliatin. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 4 tentang teknik tengah tinggi. Saya merupakan dari kelas B. NPM saya 227002001. Baik, yang pertama itu ada mengenai apa itu tegangan tinggi. Tegangan tinggi ini merupakan tegangan listrik yang melebihi batas tertentu dan digunakan dalam berbagai aplikasi teknis, termasuk transmisi dari jarak jauh, pengujian peralatan listrik, dan beberapa aplikasi industri dan medis. Untuk definisi tegangan tinggi sendiri itu menurut IEC atau International Electrotechnical Commission merupakan tegangan yang lebih besar dari 1000 volt AC atau 1200 volt DC. Dikategorikan sebagai tegangan tinggi. Dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, tegangan dikategorikan ke dalam beberapa kelas berdasarkan kisaran nilai tegangan yang digunakan. Tegangan tinggi digunakan untuk memindahkan energi listrik dalam jumlah besar, jarak jauh dengan efisiensi tinggi. Secara umum, tegangan yang lebih tinggi digunakan untuk meminimalkan kerugian energi akibat panas yang dihasilkan oleh aliran arus dalam kabel konduktor. Adapun menurut banyak standar industri, tegangan di atas 20 kV biasanya dianggap sebagai tegangan tinggi karena tegangan listrik yang digunakan untuk transmisi daya dari pembangkit listrik ke stasiun distribusi seringkali lebih dari 20 kV. Karena menghasilkan arus yang lebih rendah untuk jumlah daya yang sama, sehingga mengurangi rugi transmisi. Kedua, ada pengelompokan tegangan dalam sistem distribusi. Yang pertama ada tegangan rendah, di bawah 1 kV, biasanya digunakan untuk peralatan rumah tangga dan distribusi listrik lokal. Kedua, tegangan menengah berkisar 1 kV hingga 20 kV. Digunakan untuk distribusi daya lokal di dalam kota atau kawasan industri. Tiga, tegangan tinggi di atas 20 kV digunakan untuk transmisi daya antar kota atau wilayah besar. Adapun alasannya yaitu mengapa penggunaan batas 20 kV? Karena untuk satu, efisiensi transmisi, dua, kapasitas penghantar, tiga, standar internasional. Secara keseluruhan, penggunaan tegangan lebih dari 20 kV dalam transmisi daya listrik merupakan solusi teknis yang memungkinkan pengiriman energi jarak jauh secara efisien dan ekonomis, serta menjadi acuan standar dalam sistem tenaga listrik. Adapun aplikasi tegangan tinggi diaplikasikan dalam transmisi tenaga listrik di industri dan kesehatan. Untuk transmisi sendiri, tegangan tinggi paling banyak digunakan dalam sistem transmisi tenaga listrik, di mana tegangan yang lebih tinggi memungkinkan pengiriman daya dengan kerugian energi yang lebih rendah. Tegangan transmisi dapat mencapai 800 kV atau lebih. Kemudian untuk di industri, tegangan tinggi digunakan dalam aplikasi seperti ekstraktif precipitator atau pengendapan partikel dengan bantuan medan listrik, powder coating atau pengecetan menggunakan statis dan mesin fotokopi. Ketiga, di bidang kesehatan. Di bidang medis, tegangan tinggi digunakan dalam mesin ronsen untuk menghasilkan sinar X yang diperlukan untuk penciptaan medis. Selanjutnya, ada mengenai klasifikasi tegangan tinggi. Tegangan tinggi umumnya diklasifikasikan berdasarkan nilai tegangan yang digunakan untuk transmisi dan distribusi, di mana terdapat tegangan menengah, tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan tegangan ultra tinggi. Untuk tegangan menengah berkisar antara 1 kV hingga 52 kV, tegangan tinggi berkisar 52 kV hingga 300 kV, tegangan ekstra tinggi berkisar 300 kV hingga 800 kV, tegangan ultra tinggi di atas 800 kV. Tegangan tinggi tidak hanya bermanfaat untuk efisiensi energi dalam transmisi listrik, tapi juga mendukung pengembangan teknologi modern di berbagai industri. Selanjutnya, klasifikasi tegangan tinggi berbeda di berbagai negara, terutama di Eropa, Amerika, dan Indonesia. Masing-masing wilayah mengadopsi standar yang sedikit berbeda dalam menentukan batas tegangan rendah, menengah, tinggi, dan ekstra tinggi, karena perbedaan dalam pengaturan sistem distribusi dan fungsi tenaga listrik. Yang pertama ada di Eropa. Untuk di Eropa sendiri, tegangan rendah berkisar 20 atau 40 volt hingga 1 kV. Tegangan menengah 1 kV hingga 52 kV. Tegangan tinggi 52 kV per 10 kV. Tegangan ekstra tinggi
220 kV hingga 380 kV. Dan untuk tegangan tertinggi di atas 380 kV. Di Eropa, klasifikasi tegangan umumnya mengikuti standar IEC atau International Electrochemical Commission yang diterapkan di negara-negara Eropa. Tegangan tertinggi yang digunakan untuk transmisi adalah sekitar 400 kV. Dengan beberapa negara menerapkan 500 kV dan beberapa percobaan untuk UHP di atas 765 kV. Kedua ada di Amerika. Untuk tegangan rendahnya di antara 120 volt hingga 1 kV, tegangan menengahnya 1 kV hingga 69 kV, tegangan tingginya 69 kV hingga 230 kV, tegangan asal tinggi 230 kV hingga 500 kV, tegangan tertinggi di atas 500 kV. Di Amerika Serikat sendiri, klasifikasi tegangannya umumnya sedikit berbeda dengan Eropa. Sistem 120 volt digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan tegangan transmisi hingga 765 kV dipergunakan untuk jarak jauh. Standar Amerika diatur oleh ANSI atau American National Standard Institute. Ketiga ada di Indonesia. Untuk tegangan rendahnya itu mencapai 220 hingga 1 kV, tegangan menengahnya 1 kV hingga 20 kV, tegangan tinggi 20 kV hingga 150 kV, tegangan asal tinggi 150 hingga 500 kV, tegangan tertinggi di atas 500 kV. Di Indonesia, klasifikasi tegangan berdasarkan pada standar yang diterapkan oleh PLN dan pemerintah, di mana tegangan untuk transmisi bisa mencapai 500 kV untuk jarak jauh, misalnya dari pembangkit listrik jauh ke berbagai wilayah. Sistem tegangan rumah tangga menggunakan 220 volt dan tegangan menengah hingga tinggi banyak digunakan untuk distribusi dan transmisi di daerah industri dan antar wilayah. Adapun untuk perbedaan utamanya yaitu tegangan rendah di Eropa dan Indonesia 220 atau 230 volt untuk sistem rumah tangga, di Amerika 140 sebagai tegangan rumah tangga. Tegangan menengah di Eropa, tegangan menengah mencakup hingga 52 kV, sedangkan di Amerika lebih tinggi, yaitu hingga 69 kV. Di Indonesia, batas tegangan menengah ada 20 kV digunakan untuk distribusi energi listrik ke daerah-daerah sekitar. Tiga tegangan tinggi di Eropa umumnya memiliki klasifikasi HP hingga 20 kV, sementara Amerika menggunakan HP hingga 230 kV. Di Indonesia sendiri memiliki batas 150 kV untuk tegangan tinggi, karena sistem distribusi dan transmisi energi listrik jarak jauh umumnya menggunakan tegangan antara 150 kV hingga 500 kV. Tegangan asal tinggi dan tertinggi. Eropa menggunakan 380 kV hingga 500 kV untuk transmisi utama, dengan beberapa negara menerapkan lebih tinggi hingga 765 kV. Amerika menerapkan 230 kV hingga 500 kV sebagai AHP dan bisa mencapai 765 kV untuk transmisi jarak jauh. Indonesia juga menggunakan 500 kV sebagai tegangan asal tinggi untuk transmisi antar pulau dan antar provinsi, dengan potensi pengembangan lebih lanjut untuk tegangan di atas 500 kV. Selanjutnya ada sejarah transmisi tegangan tinggi. Sejarah transmisi tegangan tinggi ialah perjalanan teknologi yang dimulai sejak akhir abad ke-19 saat manusia mulai menyadari pentingnya mentransmisikan listrik dalam jumlah besar jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat yang terus berkembang. Untuk awal penggunaannya itu pada tahun 1882, transmisi listrik jarak jauh pertama kali berhasil dilakukan di Eropa dari Miesbach ke Munich, Jerman, dengan jarak 57 km menggunakan tegangan 2 kV DC untuk menyalakan daya sebesar 1,4 kW. Di tahun yang sama, stasiun pembangkit listrik umum pertama didirikan di London. Stasiun pembangkit ini memulai penyediaan listrik dan skala yang lebih besar, tetapi pada tahap awal masih menggunakan tegangan rendah. Kemudian selanjutnya pada tahun 1912, sistem transmisi 1,1 kV AC pertama kali dibangun di Jerman, dari Lauchhammer menuju Risa. Ini menandai era baru dalam transmisi daya menggunakan tegangan tinggi AC. Kemudian pada tahun 1965, salah satu pencapaian penting dalam sejarah transmisi tegangan tinggi adalah pengoperasian sistem transmisi dengan tegangan tinggi. Saat itu, yaitu 735 kV AC di Kanada. Transmisi ini menghubungkan Manitowoc, sebuah pembangkit tenaga air, dengan Montreal yang merupakan pusat konsumsi listrik di wilayah Quebec. Selanjutnya ada di pembangkitan tegangan tinggi AC. Pembangkitan tegangan tinggi AC ini merupakan
Transformator uji, di mana metode yang umum digunakan dalam pengujian peralatan tegangan tinggi seperti isolator, kabel, dan berbagai komponen lain di sistem tenaga listrik. Transformator uji ini dirancang untuk menghasilkan tegangan AC yang sangat tinggi guna menguji kekuatan isolasi dan mendeteksi kegagalan yang mungkin terjadi pada peralatan listrik yang beroperasi pada tegangan tinggi. Selanjutnya ada komponen dan prinsip pembagian tegangan AC, di mana terdapat transformator uji atau testing transformer, yang kedua pemungutan tegangan, yang ketiga konstruksi trafo uji, yang keempat pengaturan tegangan, yang kelima pengukuran tegangan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi memanfaatkan resonansi misteri antara indukasi L dan kapasitansi C dalam sistem untuk menghasilkan tegangan yang lebih tinggi pada beban peralatan yang diuji. Resonansi terjadi ketika impedans total rangkaian minimum, yaitu ketika reaktansi induktif sama dengan rotasi kapasitif. Ketika kondisi ini tercapai, arus dalam rangkaian menjadi maksimum dan tegangan yang diberikan pada peralatan yang diuji juga meningkat, sehingga tegangan uji yang dihasilkan lebih tinggi dengan daya masukan yang relatif rendah. Adapun prinsip kerjanya berdasarkan prinsip dasar transformator yang digunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengujian peralatan listrik seperti isolator, kabel, dan komponen listrik lainnya. Transformator uji dirancang khusus untuk menghasilkan tegangan AC yang tinggi di sumber tegangan rendah dengan memanfaatkan rasio belitan antara belitan primer dan belitan sekunder. Selanjutnya ada konstruksi trafo uji, di mana ada belitan primer, belitan sekunder, dan inti magnet. Belitan primer ini menerima tegangan rendah dari sumber tegangan AC. Tegangan ini biasanya dalam kisaran rendah, misalnya 220 volt atau 380 volt. Kemudian untuk belitan sekunder ini didesain untuk menghasilkan tegangan tinggi yang bisa berkisar dari beberapa kilovolt hingga megavolt, tergantung pada kebutuhan pengujian. Dan selanjutnya yaitu inti magnetik, yaitu inti besi atau bahan ferromagnetik lainnya yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi transfer energi antara belitan primer dan sekunder melalui medan yang linear. Selanjutnya ada rangkaian dasar pembangkitan tegangan tinggi DC, di mana ada penyaring setengah gelombang. Penyaring setengah gelombang adalah rangkaian paling sederhana untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Rangkaian ini bekerja dengan membiarkan yang satu setengah siklus dari sinyal AC melewati diode penyarah, sedangkan setengah siklus lainnya diblokir. Adapun cara kerjanya yaitu tegangan tinggi AC ini dari trafo diterapkan pada diode penyarah. Diode hanya menghantarkan selama setengah siklus positif dari sinyal AC. Sebuah kapasitor penyaring digunakan untuk menyimpan muatan dan meletakkan tegangan DC yang dihasilkan. Tegangan DC yang dihasilkan adalah sekitar 0,45 kali tegangan puncak hasil. Selanjutnya ada penjelasan mengenai ripple. Ripple ialah fluktuasi atau oscilasi sisa tegangan AC yang masih muncul pada tegangan DC setelah proses penyarahan. Ripple menyebabkan tegangan DC yang dihasilkan tidak murni konstan, tetapi beroscilasi dengan amplitude yang relatif kecil, sehingga menciptakan tegangan gelombang riap di sekitar nilai DC rata-rata. Ripple pada tegangan tinggi DC merupakan sisa fluktuasi AC yang masih ada setelah proses penyarahan. Ripple dapat mengganggu kinerja sistem atau perangkat yang memerlukan tegangan DC yang stabil. Untuk mengurangi ripple, beberapa metode dapat digunakan, termasuk menambah kapasitor penyaring, menyalakan filter LC atau RC, menggunakan penyaring gelombang penuh, rangkaian pelipat tegangan, atau penyaring berfrekuensi tinggi. Kombinasi dari teknik ini sangat efektif dalam mengurangi ripple dan menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil, terutama pada sistem tegangan yang sensitif. Selanjutnya ada penggunaan yang lebih efisien pada penyiaran gelombang penuh.
Penggunaan penyala gelombang penuh dalam sistem di DC lebih efisien dibandingkan penyala setengah gelombang, karena satu menggunakan kedua setengah siklus dari gelombang AC sehingga lebih banyak energi yang dikompresi di tegangan DC. Dua, ripe yang lebih kecil menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan stabilitas tegangan. Tiga, arus yang lebih besar dan lebih kontinu, sehingga meningkatkan efisiensi daya dan mengurangi rugi-rugi energi. Empat, pengurangan ukuran kapasitor penyaring, membuat sistem lebih kompak dan hemat biaya. 5. Efisiensi termal yang lebih baik, sehingga komponen bekerja pada suhu yang lebih stabil, yang memperpanjang masa pakai, dan mengurangi risiko kerusakan. Secara keseluruhan, penyala gelombang penuh adalah pilihan yang lebih baik dan efisien untuk pembangkitan tegangan tinggi DC, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan DC stabil, ripe rendah, dan efisiensi daya tinggi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pembangkitan tegangan tinggi impuls. Tegangan impuls ini merupakan tegangan lonjakan sesaat yang naik sangat cepat hingga mencapai puncak dalam waktu yang sangat singkat, kemudian menurun kembali dengan kecepatan yang lebih lambat. Tegangan impuls biasanya terjadi dalam waktu mikrodetik hingga milidetik dan digunakan dalam pengujian untuk mensimulasikan tegangan ekstrim yang dapat timbul dalam kondisi nyata, seperti sambal petir. Selanjutnya yaitu tegangan impuls untuk simulasi sambaran petir. Sambaran petir adalah fenomena alam yang menyebabkan lonjakan tegangan sangat besar dalam waktu yang sangat singkat pada sistem pengaliran listrik. Sambaran petir dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik jika isolasinya tidak cukup kuat untuk menahan lonjakan tegangan tersebut. Oleh karena itu, tegangan impuls digunakan dalam pengujian untuk mensimulasikan efek lonjakan tegangan yang disebabkan oleh petir pada peralatan listrik. Selanjutnya, mengenai pembahasan prinsip kerja generator impuls. Generator impuls bekerja berdasarkan prinsip pengisian energi pada kondensator dan pelepasan cepat energi tersebut ke beban atau peralatan yang diuji untuk menghasilkan tegangan tinggi yang sangat cepat dan mendekati karakteristik tegangan impuls, seperti yang terjadi pada sembilan petir. Adapun tahapan utama dalam proses generasi impuls, yang pertama yaitu pengisian kondensator, yang kedua pelepasan energi, yang ketiga pengendalian bentuk gelombang impuls. Selanjutnya ada penjelasan mengenai generator Mars atau contoh generator impuls. Salah satu jenis generator impuls yang terdiri dari beberapa tahapan kondensator yang diisi secara paralel dan kemudian dilepaskan secara seri untuk menghasilkan tegangan impuls yang sangat tinggi. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses kegagalan bahan isolasi. Yang pertama ada isolasi gas. Isolasi gas menggunakan bahan gas sebagai medium isolasi antara konduktor listrik untuk mencegah terjadinya lompatan tegangan atau bung singkat. Beberapa gas memiliki sifat dielektrik yang baik yang membuatnya mampu menahan tekanan tinggi tanpa menyebabkan pelepasan metan listrik atau discharge. Adapun jenis gas yang umum digunakan yaitu udara atau air, kemudian gas SF6 atau sulfur hexafluoride, dan gas nitrogen atau N2. Adapun kelebihan dari isolasi gas ini ringan dan mudah digunakan, kemudian pengisian ulangnya yang sangat mudah, dan dapat menghasilkan tegangan tangan yang tinggi. Adapun untuk kekurangan isolasi gas ini, tekanan tertentu diperlukan, kemudian efek lingkungan, di mana beberapa gas harus dijaga dengan tekanan tinggi agar tetap efektif sebagai isolator. Adapun SF6, meskipun sangat efektif, itu merupakan gas rumah kaca yang berpotensi mencemari lingkungan jika dilepaskan ke atmosfer. Adapun untuk aplikasinya sendiri digunakan dalam sirkuit berketegangan tinggi atau sirkuit
sekat tegangan tinggi, dan isolasi di ruang terbuka, seperti transmisi udara bebas. 2. Isolasi cair. Isolasi cair menggunakan cairan isolasi untuk merendam atau menyelimuti peralatan listrik dengan tujuan meningkatkan kekuatan isolasi dan pembuangan panas. Cairan isolasi juga membantu mencegah pelepasan listrik dan memadamkan busa listrik. Adapun jenis cairan isolasi pada cair ini yaitu ada minyak mineral atau transformator oil, digunakan selulose dan trafo dan kapasitor tegangan tinggi. Minyak ini berfungsi sebagai isolator sekaligus sebagai media pendingin. 2. Minyak silikon memiliki kekuatan dieelektrik yang baik dan tahan terhadap perubahan suhu ekstrim. 3. Ester sintetis atau alami, alternatif ramah lingkungan untuk minyak mineral yang sering digunakan di transformator. 3. Perfluorocarbons atau PFC, digunakan dalam sistem yang memerlukan isolasi cair yang lebih stabil dan tahan lama. Adapun kelebihan dari isolasi cair ini, kekuatan dieлекtriknya tinggi, pendinginan efisien, dan kemampuan menutup celah. Sedangkan untuk kekurangan dari isolasi cair ini, yang pertama, pemeliharannya harus rutin diperhatikan, jadi tidak boleh di luar jadwal yang sudah ditentukan. Kedua, ada kebocoran dan polusi. Dan untuk pengaplikasian sendiri ini diaplikasikan pada transformator yang tinggi, di mana minyak transformator digunakan untuk pendinginan dan isolasi dalam transformator besar. Kedua, pada kapasitor tegangan tinggi, menggunakan minyak sebagai isolasi dan pembuangan panas. Yang ketiga, komputer sirkuit atau circuit breaker. Beberapa komputer sirkuit menggunakan cairan isolasi untuk meredam busa listrik yang terjadi saat pembocoran dari sirkuit. Yang ketiga, isolasi padat. Isolasi padat melibatkan penggunaan bahan padat yang memiliki sifat dieelektrik tinggi untuk melindungi komponen listrik dari tegangan tinggi. Bahan isolasi padat ialah jenis isolasi yang digunakan dalam peralatan listrik. Jenis material isolasi padat ini terdiri dari keramik dan porselen, kemudian polimer, kaca, kertas, dan pressboard. Polimer sendiri terdapat epoksi, polietilen, dan PVC atau polyvinyl chloride, sering digunakan sebagai isolator pada kabel dan peralatan listrik lainnya. Polimer lebih ringan dan fleksibel daripada keramik. Adapun untuk kelebihan dari isolasi padat ini, yang pertama, kekuatan mekanis yang tinggi. Kemudian, stabilitas termal, tekanan cuaca, dan untuk kekurangannya sendiri bisa retak atau rusak, degradasi dalam waktu, dan aplikasinya pada isolator peralatan listrik, kabel listrik, peralatan elektronik, dan listrik. Adapun untuk proses kegagalannya ini, proses kegagalan pada bahan isolasi terjadi ketika material isolasi tidak mampu menahan tegangan yang diterapkan, yang menyebabkan kegagalan dieelektrik, pelepasan parsial, atau overheating. Penyebab kegagalan bisa berupa tekanan berlebih, kelembaban, penuaan material, kontaminasi permukaan, atau kerusakan fisik. Setiap jenis bahan isolasi, mengenai gas, cair, atau padat, memiliki mekanisme kegagalan dan kerentanannya sendiri. Tetapi pada intinya, kegagalan terjadi ketika kekuatan dieelektrik material melemah sehingga tidak bisa lagi menahan lonjakan tegangan, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada peralatan listrik dan sistem transmisi. Yang terakhir ada mengenai kesimpulan, meningkatkan efisiensi transmisi listrik berarti minimalkan kerugian energi yang terjadi saat listrik ditransmisikan, yaitu milik listrik konsumen air, jaringan transmisi, dan distribusi. Proses transmisi listrik yang lebih efisien memungkinkan lebih banyak daya listrik yang dihasilkan sampai ke pengguna air tanpa terbuang, sehingga mengurangi biaya, meningkatkan keadaan sistem, dan mendukung pengolahan energi yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, menjamin keamanan dan daya tahan peralatan listrik, yang berarti memastikan bahwa peralatan listrik mampu beroperasi dengan aman, andal, dan dalam jangka waktu yang lama, tanpa mengalami kerusakan atau kegagalan, terutama ketika digunakan dalam kondisi tegangan tinggi atau lingkungan keras. Untuk mencapai ini, penting untuk memastikan bahwa peralatan telah dirancang, produksi, dan diuji dengan benar.
sehingga dapat menahan berbagai kondisi suasana yang ekstrim. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.